Selamat pagi, saya dari Kanit Lantas Polsek Densel. Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang keselamatan berlalu lintas. Namun demikian sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Imadi Darte, pangkat AKP. Jadi tugas di Polsek Densel sebagai Kanit Lantas. Selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan kepada adik-adik SMP Nasional Denpasar angkatan 2001-2002, dimana sebelum saya masuk ke materi, saya minta kepada adik-adik semua yang berada di rumah, yang sekarang dalam musim pandemi ini karena belajarnya daring, saya mohon tolong dicamkan, tolong nanti dicermati apa yang saya sampaikan, materi-materi tentang keselamatan berlalu lintas. Nanti tolong adik-adik juga di rumah tolong di samping juga dicermati dan dilaksanakan. Tolong nanti adik-adik di rumah rajin belajar dan ikuti apa yang disampaikan oleh ibu guru atau bapak guru yang ada di SMP nasional ini. Baik, kita mulai ke materi. Jadi adik-adik SMP Nasional Denpasar. Jadi pada pagi hari ini saya akan membahas tentang etika berlalu lintas. Apa sih itu etika berlalu lintas? Jadi saya perlu jelaskan di sini, etika berlalu lintas, etika itu adalah kesopanan atau sopan santun. Itu yang perlu dipahami. Jadi etika itu adalah kesopanan atau sopan santun. Lalu lintas itu adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas atau di jalan. Jadi kalau adik-adik misalnya mengendarai sepeda motor di jalan itu harus mentaati etika berlalu lintas. Kenapa demikian? Jadi karena ada orang naik motor di rumah misalnya itu kan di Tegalan itu kan tidak beretika lalu lintas. Jadi itu perlu dipahami. Jadi saya di sini akan membahas itu dengan maksud dan tujuannya adik-adik yang SMP nasional ini paham dan mengerti. Manakala nanti pada saatnya boleh menaiki atau membawa kendaraan, nanti paham dan mengerti bagaimana beretika di jalan raya. Jadi etika berlalu lintas adalah tingkah laku atau bagi para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang atau peraturan lalu lintas secara normal. Jadi sopan santun sesama pemakai jalan raya. Dan perlu diingat rekan-rekan, karena kita di jalan raya ini bukan sendiri. Karena di jalan itu banyak dan yang mempergunakan jalan itu, sehingga kita perlu memerlukan etika. Manakala kita di jalan tidak mempergunakan etika, di sana akan terjadi kecelakaan. Karena kecelakaan itu akan diawali dengan pelanggaran. Jadi kalau adik-adik nanti di sana tidak paham dengan beretika lalu lintas, umpama nanti di jalur kiri, adik berjalan jalur kanan dan lampu merah yang mesti berhenti, adik nanti langgar, itu salah satu tidak taati etika berlalu lintas. Jadi disiplin berlalu lintas itu artinya, kalau disiplin itu perasaan taat dan patuh kepada aturan terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawab kita. Di dalam lalu lintas ini, kenapa perlu disiplin? Itu artinya, jadi seperti saya katakan tadi, yang sepatutnya jalur kiri, harus jalur kiri. Yang sepatutnya berhenti di lampu merah, ya berhenti. Jangan melanggar. Itu yang namanya disiplin. Karena mentaati aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku sebagai tanggung jawab kita berkendaraan. Jadi lalu lintas sudah jelas itu gerak kendaraan dan orang di jalan raya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membahas tentang sebelum berkendaraan perlu diperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum berkendaraan. Jadi adik-adik sebelum berkendaraan, yang pertama yang perlu diperhatikan dalam musim pandemi ini, saya ingatkan kembali, itu gunakan masker. Ingat, gunakan masker ketika berkendaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengendara sepeda motor gunakan masker dan sarung tangan. Yang berkendara sudah motor, yang pakai mobil nggak usah lah. Yang pakai mobil mau pakai sarung apa nggak usah lah. Yang penting pakai masker tetap juga. Yang ketiga,
jumlah orang, kalau pakai mobil ini jumlah orang yang di musim pandemi, adik-adik perlu juga pahami, perlu juga dimengerti, itu yang 100 orang, 100% itu menjadi 50%. Artinya apa? Kalau kendaraan itu memang harus satu, yang dulunya sudah motor 2, sekarang 1. Kenapa demikian? Karena musim pandemi ini takut nanti kita yang di depannya terpapar, kita di belakangnya nanti bisa kena. Yang pakai mobil yang dulunya misalnya kapasitasnya 4 orang, sekarang 2 orang. Yang keempat, physical distancing. Sudah jelas, itu kan atur jarak, jaga jarak 1 meter, dan lain sebagainya. Sudah mungkin adik-adik sudah paham itu. Yang kelima, pembatasan operasional. Ini termasuk kereta api, karena kita di Bali tidak ada kereta api. Tidak perlu saya jelaskan, karena di Bali kita tidak pernah lihat kereta api lah. Adik-adik mungkin yang dari luar Bali, yang dari Jawa, yang di mana ya sudah lihat, ya silakan. Yang keenam, melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan. Artinya kan apa? Setelah menyelesaikan penggunaan kendaraan itu, karena adik-adik sekarang kan belum boleh berkendaraan, belum boleh. Jadi perlu juga dipahami sebelum dan sesudah berkendaraan itu perlu mengecek. Itu kan bukan urusnya adik-adik, mungkin urus orang tuanya nanti itu ya. Yang ketujuh, tidak berkendaraan dan berpergian dalam suhu yang tidak baik. Artinya kan pada saat nanti adik-adik diajak oleh orang tuanya mau kemana, itu diperhatikan. Kalau memang merasa sakit kepala atau panas atau tidak enak badan, itu kalau boleh usahakan jangan berkendaraan. Karena apa? Karena di sana akan nanti bisa mengganggu, nanti bisa kecelakaan, karena tengah jalan nanti kita konsentrasi tidak bagus, itu bisa akan mengganggu nanti. Yang kedelapan, itu pergerakan barang hanya untuk kebutuhan pokok. Artinya kan sekarang dalam musim pandemi ini, saya jelaskan di sini pada adik-adik juga. Jadi hal-hal yang boleh bergerak, yang boleh perlu bisa dipakai, semacam sekarang ini dalam PSBB sekarang ini. Jadi yang boleh bergerak itu adalah kendaraan yang mengangkut sembako, atau yang harus berpergian, mungkin sakit atau mungkin saja keperluan yang tidak boleh harus pergi ke sana. Itu jadi yang diperbolehkan dalam PSBB sekarang ini, dalam musim pandemi ini. Saya minta kepada adik-adik juga kurangi untuk berkeliaran. Jadi silakan tinggal di rumah, jadi silakan belajar daring. Jadi perhatikan juga, walaupun nanti kita belum bisa berkendara, namun perlu dipahami. Jadi ke materi selanjutnya saya akan jelaskan pada adik-adik, itu kendaraan mobil atau penumpang pribadi yang boleh sekarang dalam musim pandemi ini, yang boleh. Sudah jelaskan tadi di depan. Nanti adik-adik bisa lihat di gambar. Di gambarnya nanti mungkin bisa dilihat di sana. Kalau mobil sedan berapa boleh. Kalau mobil yang namanya seperti Avanza, seperti namanya mobil carry, itu berapa yang boleh. Itu udah nanti akan ditayangkan di gambar. Nanti bisa lihat di gambar nanti di sana. Karena ini bermain gambar. Nanti kan yang 4 orang bisa 2 orang, yang 6 orang bisa 3 orang, yang 10 orang bisa 5 orang. Jadi yang penting 50%. Jadi berikutnya saya sampaikan ke adik-adik, dalam musim pandemi sekarang ini, karena kita udah boleh keluar, sekarang banyak ada ojek, ada ojek, ada Grab, ada apa lagi mana itu yang namanya online itu perlu juga adik-adik ketahui. Manakala adik-adik nanti, siapa tahu nanti orang tua tidak bisa ngantar ke sekolah nantinya, walaupun tadi tidak boleh berdua orang, nanti Gojek sudah mempersiapkan mempersiapkan SOP-nya di sana, sistem operasional prosedurnya. Nanti adik-adik juga boleh. Di samping itu juga adik-adik nanti pada saat nanti order makanan melalui ojek, Gojek dan lain sebagainya, itu perlu juga diperhatikan. Karena sekarang kita tidak tahu juga, karena Gojek online itu belum tentu juga semua bagus, semua baik. Tolong nanti diwaspadai, itu yang penting diwaspadai. Jadi pada saat nanti mengorder makanan, mengorder apa dari Gojek, jadi nanti Bapak juga akan tayangkan, jadi slide-nya mungkin nanti ada, gambarnya ada, bagaimana yang bagi Gojek yang sepatutnya, sehingga nanti tidak akan menjadi pelanggaran, tidak menjadi sesuatu yang berbahaya bagi diri adik-adik semua. Jadi silakan nanti dilihat sana. Jadi Gojek itu wajib memakai masker, jadi Gojek itu harus menggunakan sarung tangan, jadi Gojek itu harus mengangkut barang, bukan mengangkut orang, itu sebenarnya. Jadi kadang-kadang juga Gojek ada yang mengangkut barang. Baik, kita sekarang lanjut ke materi tentang teknik berkendaraan yang baik dan benar.
Jadi adik-adik SMP nasional yang saya hormati, yang saya cintai juga. Jadi bagaimana teknik berkendaraan yang baik yang benar? Yang pertama, adik-adik harus bisa melihat. Itu yang penting dulu, bisa melihat. Artinya apa? Nanti kalau adik-adik tidak bisa melihat, sudah jelas mungkin tidak bisa akan keluar bawa kendaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi. Artinya apa? Bisa memahami. Jadi bisa memahami. Yang ketiga itu memperkirakan. Jadi kalau adik-adik umpama nanti saatnya bisa berkendaraan, adik-adik mau kemana misalnya sudah bisa memperkirakan berapa menit saya harus sampai di sana. Artinya apa? Nanti pada saat berkendaraan tidak tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa harus cepat-cepat, saya harus apa misalnya nanti ngebut di jalan. Di sana akan menjadi kecelakaan dan akan membahayakan. Itu teknik berkendaraan yang baik. Yang keempat, mengambil keputusan. Di saat berkendaraan itu perlu juga bisa pintar mengambil keputusan. Umpama di jalan raya kita mau belok kiri, belok kanan, itu macet, jalan tidak bisa crowded semua. Di sana kita bisa mengambil keputusan. Apa kita harus lakukan di sana? Jangan sampai kita terjebak oleh stres. Karena banyak orang-orang saat sekarang kita kan tidak tahu di jalan raya ada orang ngaben, ada orang yang upacara adat. Adik-adik mungkin nanti akan cepat-cepat karena waktu sudah mepet. Di sana akan bingung. Jangan adik pintar mengambil keputusan. Balik kanan atau menelpon atau bagaimana. Itu yang penting. Teknik berkendaraan yang baik. Yang kelima itu melaksanakan keputusan itu. Sudah jelas apa yang harus diambil, langkah-langkah apa yang harus diambil, atau menelpon orang tua, atau balik kanan, atau mencari jalan tikus, artinya jalan yang bisa sekiranya sampai di tempat tujuan adik-adik. Itu teknik-teknik berkendaraan yang baik. Selanjutnya Bapak akan memperkenalkan rambu-rambu dan isyarat lalu lintas. Jadi rambu-rambu dan isyarat lalu lintas itu ada rambu stop, perborden istilahnya, ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada yang namanya palang merah. Itu semua di mana kita tidak boleh, semacam trompet tidak boleh menyalakan klakson, udah jelas. Di mana kita tidak boleh mendahului, di mana kita tidak boleh parkir. Itu nanti adik-adik sudah harus paham dan mengerti semua tentang rambu-rambu dan atur-atur yang ada di lalu lintas tersebut. Jadi ada yang namanya alat pemberi syarat. Jadi namanya alat pemberi syarat di sini itu seperti sudah lazim adik-adik lihat, namun tidak paham. Itu seperti di perempat-perempatnya itu di mana-mana ada sekarang tuh namanya traffic light. Itu traffic light itu adalah alat pemberi syarat. Kenapa orang itu begitu nyala lampu hijau bisa diam? Itu hebatnya, lampu itu hebatnya. Mungkin adik-adik kalau di rumah ada lampu yang begitu itu mungkin tidak ada yang menghiraukan. Nah, kenapa kalau di jalan tuh ada lampu hijau, lampu merah, lampu kuning tuh ratus-ratus orang tuh bisa diam? Itu namanya lampu isyarat. Itu namanya lampu isyarat. Itu perlu juga adik-adik pahami. Seperti lampu hijau, lampu kuning itu apa, lampu merah itu apa. Kalau lampu hijau udah jelas, bahwa itu kita boleh jalan. Kalau lampu kuning itu kita harus hati-hati, waspada, nanti akan kembali ke lampu merah. Itu sudah tidak boleh ditawar, harus stop. Namun demikian sering saya lihat di jalan itu begitu lampu kuning dia tancap gas dia. Nanti juga yang sama yang di sebelahnya juga sama-sama begitu, nanti akan terjadi kecelakaan. Nah, itu perlu dipahami semua. Jadi adik-adik perlu mengerti dan paham tentang aturan-aturan yang ada di jalan ini. Dan selanjutnya saya akan jelaskan tentang marka jalan. Jadi marka jalan ini ada 4. Jadi ada yang garis lurus, ada yang terputus-putus, ada yang terputus-putus ditambah dengan garis lurus, dan ada juga yang garis lurus saja bergabung 2. Nanti penjelasan di sana yang lurus itu untuk apa, yang terputus-putus untuk apa, saya sampaikan pada adik-adik. Yang lurus itu tidak boleh mendahului atau tidak boleh akan menyalip. Yang terputus-putus itu silakan kecepatannya dikurangi, dan itu silakan kalau menyalip tetap juga waspada, tetap juga melihat kiri kanan, dan spion motor itu tetap juga terpasang. Karena lihat banyak saya lihat adik-adik yang SMP, yang SMA itu banyak kendaraannya tidak memakai spion. Itu ada aturannya. Jadi kenapa spion itu ada? Itu dah tujuannya di saat kita nanti akan mendahului, di saat kita akan membelok, di saat kita akan kemanapun itu akan kita, karena kita tuh pada umumnya tidak mempunyai mata di belakang.
kita dibantu dengan spion itu, sehingga kita akan pada saat terjadi, mudah-mudahan tidak, kecelakaan itu akan ada alat pembenar buat kita. Jadi alat pembenar di sana, manakala nanti adik-adik terjadi kecelakaan tidak ada spionnya, itu memang kecelakaan itu adalah istilahnya kan tindak pidana. Kalau spion itu adalah pelanggaran, itu beda, karena di lalu lintas itu ada pelanggaran, ada tindak pidana di sana. Itu udah jelas. Kalau pelanggaran itu modelnya kan dapat pakai spion, dapat pakai helm, itu namanya pelanggaran. Kalau sudah namanya saling tabrak, saling senggol, itu udah beda. Jadi itu yang perlu saya sampaikan pada adik-adik semuanya agar dipahami dan agar dimengerti. Baik, adik-adik SMP Nasional yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Sekarang saya mulai lagi ke materi tentang kewajiban pengemudi jalan raya. Kewajiban apa sih yang patut diketahui dan patut dilaksanakan? Yang pertama, sebelum mengendarai kendaraan, adik-adik harus paham dan tahu tentang rambu-rambu dulu. Rambu-rambu perintah dan rambu-rambu larangan. Itu ada 2 rambu-rambu di sana. Ada rambu-rambu perintah, ada rambu-rambu larangan. Yang kedua, adik-adik tahu marka jalan. Apa sih marka jalan itu? Mungkin di saat adik-adik berlalu lintas atau dibonceng oleh orang tuanya, ada lihat garis kuning atau garis putih di aspal. Itu yang namanya marka jalan. Itu mungkin adik-adik kalau lihat di Renon, itu di depan Bajra Sandi itu ada dulu, itu ada warna merah. Ada yang warna merah, ada tulisan ada sepeda motor. Itu kenapa? Artinya apa? Jadi sepeda motor itu harus didahului. Artinya tidak boleh mobil yang berhenti di lampu merah itu di tempat itu, tidak boleh. Itu sudah motor di depannya. Itu yang ketiga, adik-adik harus paham dengan pemberi isyarat. Umpama adik-adik mungkin dibonceng oleh orang tua yang di belakang mau mendahului, ada klakson. Itu artinya apa? Artinya dia minta prioritas. Adik-adik harus ke kiri. Jadi kan sampaikan, atau adik-adik yang megang motor, atau orang tuanya sampaikan ke kiri, Pak, ini ada yang di belakang umpama. Itu mungkin ada klakson, ada sirine. Itu namanya syarat itu. Ada ambulan, apalagi ada pemadam yang akan lewat nanti. Itu harus didahului. Yang kelima, tentang berhenti dan parkir. Mungkin adik-adik belum paham yang namanya berhenti, yang namanya parkir. Itu perlu dipahami sebelum berkendaraan. Yang namanya parkir itu apa, yang namanya berhenti itu apa. Ya, kalau parkir itu ya jelas, jadi motor mati ditinggal beberapa menit, beberapa jam, itu namanya parkir. Kalau berhenti itu motor hidup masih ada di atas, di bawah tanda larangan berhenti, ya itu masih dapat diperbolehkan. Yang keenam itu peringatan dengan bunyi dan sinar. Mungkin adik-adik malam-malam hari diajak oleh orang tuanya naik mobil pulang kampung dari Denpasar atau kemana. Di suatu malam bapaknya menyalakan lampu dim. Istilahnya lampu dim itu lampu jauh, jarak jauh. Kenapa? Itu namanya mungkin bapaknya akan melewati kendaraan yang di depannya. Itu namanya lampu isyarat. Itu yang perlu diketahui tentang juga kewajiban pengemudi sebelum ke jalan raya. Jadi yang ketujuh, kecepatan maksimal atau minimal itu patut dan harus dipahami juga. Jadi di mana kita harus menambah kecepatan, di mana kita harus mengurangi kecepatan. Jadi itu yang perlu dipahami. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke materi penggunaan lajur dan jalur. Yang mana namanya jalur, yang mana namanya lajur lalu lintas itu ada. Jadi mungkin di sini saya jelaskan pada adik-adik, jangan bingung, jangan pusing, tidak usah dipikir. Yang penting pada saat adik-adik berkendara itu tahu dan paham berkendara. Yang penting disiplin, itu aja. Jadi tata cara berlalu lintas, mengambil jalur dan lajur sebelah kanan dan sebelah kiri itu harus diperhatikan juga. Itu namanya lajur dan jalur. Jadi pengguna jalur sebelah kanan hanya dapat, itu jalur sebelah kanan itu hanya dapat dilakukan apabila. Jadi saya sampaikan di sini apabila. Di mana kita boleh menggunakan jalur kanan. Itu yang pertama itu melewati kendaraan di depannya. Istilahnya kita menyalip. Itu boleh. Itu pun harus diperhatikan juga di saat-saat situasi atau di saat-saat yang memang kondisinya aman. Jangan sampai nanti adik-adik menyalip pada saat ada tikungan atau ada perempatan yang sekiranya orang itu keluar, kita tidak lihat
dari belakang itu nanti pada saat kita nyalip ada orang keluar dari gang, nanti di sana akan membahayakan. Di samping juga ditunjuk atau diperintah petugas Polri, atau mungkin adik-adik di jalan, mungkin ada RT atau tamu yang lewat di sana, adik-adik diperintahkan oleh petugas lalu lintas jalan itu untuk mempergunakan jalur kanan, itu diperbolehkan. Jadi itu perlu diperhatikan sama adik-adik nanti pada saat berkendara di lapangan. Yang berikutnya, jarak aman antar kendaraan itu perlu juga diperhatikan. Jarak aman antar kendaraan. Kenapa demikian? Sekarang ini jarang orang paham, orang kendaraan, bagaimana berapa sih jarak yang aman bagi kita berkendaraan. Pada saat ada lihat konvoi itu ada aturannya. Konvoi itu kecepatannya berapa, jarak yang kita harus atur berapa. Kenapa demikian? Karena pada saat nanti ada terjadi sesuatu di depan, kecelakaan umpama di depan, pada saat kita akan ngerem, yang di belakang itu harus sudah bisa nanti dia menahan kendaraannya. Karena kita nanti ada di jalan lihat konvoi itu bukan sembarangan itu. Misalnya kendaraan RI1 presiden umpama, jaraknya berapa, kecepatannya berapa, itu udah ada aturannya. Kalau kecepatannya 40 km per jam, itu artinya 40 km per jam, itu jarak kita itu semestinya 22 meter di belakangnya. Kita 22 meter, pada saat kecelakaan kita menabrak orang depan itu kita tidak disalahkan, karena jarak kita sudah tentu. Namun demikian sekarang kita lihat kendaraan yang di jalan itu gimana kita bisa atur jarak 22 meter, sementara mobil dengan kapasitas jalan raya sudah tidak memadai. Namun demikian perlu juga saya sampaikan di sini pada adik-adik semua, itu perlu juga. Yang penting jaraknya diatur. Jaraknya diatur. Kenapa? Karena pada saat di depan nanti mendadak dia mengerem, kita di belakang itu tidak kelabaan. Tidak akan kelabaan, tidak akan bisa menabrak. Karena manakala kita menabrak dari belakang, sudah pasti dan sudah jelas pasti akan disalahkan. Kenapa demikian? Karena kita pada umumnya mempunyai mata di depan, tidak punya mata di belakang. Oleh sebab itu, jadi pemerintah membuat aturan seperti itu. Jadi jarak terus diatur. Berikutnya, jadi saya akan jelaskan tentang berhenti dan parkir seperti jelaskan tadi di depan. Yang mana berarti berhenti, yang mana berarti parkir, itu sudah jelas. Perlu ada diketahui di sana diatur dalam pasal 118. Di sana 118 itu mengatakan selain kendaraan bermotor jalan umum, jadi trayek setiap kendaraan bermotor dapat berhenti di setiap jalan kecuali, nah ada kecualinya di sini. Yang pertama, terdapat rambu larangan berhenti atau marka jalan yang bergaris utuh yang saya jelaskan tadi itu. Yang garis utuh dengan ada rambu-rambu kendaraan yang dilarang berhenti, itu tidak boleh. Itu. Jadi pasal 19 di sini sudah jelaskan 18-19. Itu pengemudi di jalan umum atau bus sekolah, karena sekarang ada bus di Denpasar ini, ada bus-bus sekolah yang disiapkan oleh wali kota itu, jadi harus berhenti atau menurunkan dan menaikkan penumpangnya, dan atau berhenti itu juga sama, dilarang di tempat-tempat yang sudah ada rambu larangan atau ada marka jalan yang tidak terputus. Namun demikian ada perkecualian manakala di sana tidak akan mengganggu, jadi mengganggu ketertiban atau mengganggu lalu lintas, itu diperbolehkan untuk berhenti. Jadi untuk parkir sudah harga mati, sudah ada larangan parkir, tidak boleh parkir. Kalau sudah ada rambu-rambu marka jalan yang tidak terputus, sudah tidak boleh dilalui, itu sudah harga mati. Baik adik-adik, sekarang saya akan mulai ke peringatan dan bunyi-bunyian. Jadi perlu saya sampaikan di sini seperti dijelaskan tadi. Jadi peringatan dan bunyi-bunyian ini termasuk pasal 48 ayat 3 huruf E, di mana yang diperlukan di sana di manakala memiliki klakson itu untuk keselamatan. Namun banyak saya lihat pada saat kenaikan sekolah itu, jadi adik-adik di sana saya sering perhatikan jalan itu menyalakan klakson. Itu sudah menyalahi aturan sebenarnya. Menyalahi klakson, tidak pakai helm, coret-coret di jalan dan lain sebagainya, kebut-kebutan. Kadang-kadang ada juga saya lihat itu adik-adik itu mengendarai kendaraan itu berdiri, gitu, dengan jumlah besar, teriak-teriak karena euforia,
Karena setelah lulus dan lain sebagainya, Bapak minta dengan hormat dan saya minta dengan hormat, sekarang tolong itu jangan dilakukan lagi, karena nanti akan ditindak, karena ada pasal yang mengatur itu. Apalagi bunyi-bunyikan klakson sembarangan, tatit itu akan mengganggu ketertiban. Karena di pasal ini dijelaskan kita boleh membunyikan klakson manakala untuk keselamatan. Artinya apa? Untuk keselamatan artinya manakala kita mendahului, kita baru boleh membunyikan klakson. Bukan dalam euforia karena kelulusan itu kita naik kendaraan di jalan tidak pakai helm, berdiri, pakai baju yang dicoret-coret, naikkan bunyikan klakson, itu sudah melanggar. Itu dengan pasal 48 ini. Jadi syarat-syarat peringatan dan bunyi-bunyi klakson itu dilarang. Seperti hal-hal itu. Jadi adik-adik yang SMP ini, SMP nasional ini, yang ajaran tahun 2001-2022 ini, Bapak dan saya harapkan, saya mohon dengan hormat, tolong setelah disampaikan aturan-aturan seperti ini, tolong dipahami dan dimengerti, dan bila perlu diketok tularkan pada rekan-rekannya yang lain atau pada orang tuanya, nanti disampaikan. Jadi mana yang patut, mana yang boleh, dan mana yang harus kita lakukan. Kenapa? Di saat-saat kita sekarang inilah mulai kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus yang nantinya di depan itu banyak loh celah-celah yang nanti kita mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau jadi polisi, mau jadi apapun itu. Dari sinilah awalnya, dari SMP ini awalnya. Dari sini raihlah itu semua, rebut itu semua. Jadi mau jadi menteri, siapa menjadi menteri, siapa menjadi presiden, siapa menjadi polisi, siapa menjadi pejabat. Dari sini awalnya, dari SMP ini awalnya. Kalau adik-adik di sini akan tidak paham, tidak bisa, akan nanti sekolahnya abal-abal, sekolahnya ele-elean, cuma sekolahnya minum-minuman, bolos. Jangan harap bisa meraih yang di depan itu semua. Jadi menteri, jadi presiden itu bukan tidur-tiduran, bukan sekedar kita sekolahnya sekedar enggak lah. Tapi saya harapkan kesempatan yang sangat baik ini raih di depan itu, raih itu, karena nanti presiden akan diganti, menteri-menteri juga akan diganti, dari pejabat juga diganti, akan digantikan oleh adik-adik semua SMP nasional ini. Saya harapkan SMP nasional ini nantinya ada jadi pejabat yang pejabat tinggi lah, yang bisa membesarkan nama sekolahnya nanti, terutama nama-nama para pendidiknya, para gurunya bangga loh. Lihat dia, ini anak didik saya dulu dari menteri, ini anak didik saya jadi polisi, anak didik saya jadi misalnya presiden apalagi. Ya, itulah jadi harapan saya di sini sebagai Bapak polisi, saya sebagai Kandir Lantas Polsek Densel. Jangan berharap pada adik-adik semua, semoga jadi adik-adik semua yang tahun ajaran 2001-2022 ini menjadi orang, menjadi pejabat, menjadi ya minimal lah. Kalaupun kita tidak menjadi pejabat, kita bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Baik, sekian materi dari Bapak. Jadi ingat 6M. Prokes kesehatan yang pertama pakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjaga pola makan, yang kelima mengurangi mobilitas, yang keenam mengurangi kerumunan. Jadi ingat dalam pandemi ini, saya minta kepada adik-adik ingat itu. Pesan Ibu, ingat 6M itu. Baik.